Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini jadi salah satu rekor pemakaian oli terlama ya di motor penulis ya. Jadi ini suara mesin masih termasuk cukup halus, akselerasi nggak terhambat, konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu boros, 5 bar, kecepatan konstan 66 km per jam. Jadi masih licin, RPM mesin nggak cepet turun, engine brake juga nggak termasuk parah, jadi masih cukup licin engine brake-nya. Dan pemakaian kilometernya 1498, atau enggak 1500 km. Padahal ya sebelumnya ada oli-oli yang bahkan oli mahal cuma tahan 80 atau bahkan 40 km. Padahal oli-oli itu juga oli full sintetik, 100% sintetik, fully sintetik. Dengan kata-kata tersebut ternyata olinya ya nggak sesuai nggak sesuai janjinya ya. Janjinya kan kalau oli sintetik itu lebih awet, lebih sip. Dari ya kemasan-kemasan oli pun kalau ada tulisannya, oh yang ini mineral, yang ini sintetik, yang sintetik bintangnya lebih banyak. Untuk yang sip pun disebut yang sintetik lebih baik. Jadi dari sisi kualitas disebut sintetik itu lebih baik. Di grup-grup otomotif, grup khusus pelumasan, ya selalu diomongkan yang sintetik itu lebih baik. Omong kosong ya. Karena ya terbukti oli-oli yang ya bukan sintetik yang justru awet. Ya spesifiknya di motor penulis ini nggak sedikit ya yang ngomong, oh motornya rusak, motornya butuh diperbaiki, butuh diservis, butuh masuk bengkel. Karena ya masa oli cuma bisa sehari tahannya. Nggak sedikit yang ngomong gitu ya. Ngomong sehari suara mesin langsung kasar itu ngomong mengada-ada. Ya tentu mereka yang ngomong gitu cara nguji olinya ya nggak sama dengan cara penulis. Ya itu ya ada jalan kencang. Ini saya coba penulis kencang lah. Jadi mereka yang ngomong bahwa motor penulis butuh diganti itu, mereka nggak uji oli dengan kecepatan tinggi. Jadi mereka nggak menjalankan motor dengan kecepatan segini. Terus mereka ngomong, oh olinya sehari cepat rusak, itu pasti motornya yang nggak beres, motornya yang harus diperbaiki, motornya yang harus dibenahi. Karena itu oli full sintetik. Saya pakai oli itu sip tuh, nggak masalah, oke aja. Nah sekarang jadi bukti ya bahwa ya penulis sudah lebih dari sebulan nggak ganti oli ini. Karena sebulan kira-kira 1.100-an atau 1.200 gitu ya. Ini sudah 1.000 ya, sekarang sudah 1.500. Ini wis 1502, 1.500 km. Ya suara mesin nggak bisa dibilang kasar ya, sudah lebih kasar emang. Tapi ya dibanding oli-oli yang katanya full sintetik harganya ratusan ribu itu, ini masih mendingan loh.
Kelidikan emang ada, mungkin dengar apa enggak aku ada kelidikan. Kelidikan ada, asak-asak sudah mulai. Tapi yang penting itu RPM mesin nggak cepat turun, engine brake masih licin. Kecepatan tinggi tadi juga normal, no problem. Karena penulis pakai silek diameter kecil, top speednya sekarang emang nggak tinggi-tinggi amat, nggak bisa 113. Tapi tadi paling nggak bisa 105 itu ya normalnya segitulah. Habis kencang juga RPM mesin masih nggak cepet turun. Dan ini tanpa oli full sintetik. Ini olinya kan Mediterranean Bio. Ya, emang harus diakui ya bahwa Mediterranean Bio itu termasuk oli mahal. Harganya ya setara atau agak lebih tinggi dari Fastron diesel. Ya setara Fastron Techno 10W40. Karena oli lama harga ya sekarang malah lebih rendah. Penulis juga sudah nambahi Styliron, ditambahi sejak kilometer 1000 olinya, jadi mulai dari 1000 km sudah terasa RPM mesin mulai cepat turun, suara sudah mulai kasar. Ya wis penulis putuskan pakai Styliron. Sebenarnya pengen uji Stylironnya karena Stylironnya ada campuran zincnya. Ternyata sampai sekarang masih tetap enak aja ya, masih tetap halus, masih tetap sip. Ini mungkin kondisi oli kalau dibuka sudah gelap ya, sudah betul-betul hitam mungkin ya. Karena ya dulu penulis pakai oli sekitar pemakaian segini nih ya memang sudah sangat gelap warna olinya. Dulu ada hijau-hijaunya juga, sudah hijau gelap. Ini mungkin mestinya hampir sama. Mestinya nggak ada endapan karena penulis pakai Styliron, dan Styliron itu ada campuran minyak gorengnya, jadi daya larut olinya besar. Karena ada minyak silikon, mestinya bakal ada lain-lain yang ikutan katut ya. Kalau kompresi bocor macam-macam ya mestinya enggak, karena ya tadi kan bisa jalan 105. Bisa jalan 105 untuk NMAX lama itu wajar lah. Apalagi ini karena pakai silek ya, silek 1,3 cm. Silek yang enggak menghambat top speed itu yang 1,8. Ini 1,3, tapi tarikan bawahnya enak. Dari posisi ngebut tadi juga ya bisa jadi indikasi ya bahwa olinya umur pemakaian 1500 km dipakai kencang masih enak. Padahal ya, tiap hari selama penulis pakai Mediterranean Bio ini, baik sebelum ataupun sesudah menggunakan Styliron, penulis sering jalan kencang, sering jalan 100. Dan ya biasanya oli-oli yang mahal-mahal itu, yang katanya full sintetik, katanya sertifikasi API-nya paling baru gitu, sering setelah dipakai ngebut itu kemampuan olinya turun drastis. Kasus paling drastis itu ya dari oli Welty ya, oli Welty yang katanya bahan sintetiknya yang paling cocok untuk Indonesia, yang paling terbaik. Nggak lama, pemakaian cuma 5 km, nulis pakai ngebut yang sebelum jalan layang itu, jalan layang Aloha, jalan layang yang ada pagar-pagarnya itu. Sebelumnya ini masih dibangun waktu itu, jadi sebelumnya harus belok kiri. Nah sebelum belok kiri itu penulis pakai ngebut. Nah pas sudah belok kiri motornya gak kuat mana guys, nggak bisa dipakai kencang, suaranya sudah sangat kasar, dan ketika dipakai kencang terasa ada hambatan. RPM mesin harus cepat turun. Jadi kasus yang parah itu
Asus parah berikutnya ada dari oli WLT, harganya 170.000, 10W40 Multi Vigorous. Terus yang berikutnya oli Repsol yang ada butiran air, butiran warna hijaunya, itu full sintetik juga. Harga normalnya 150.000. Penulis mau beli yang untuk motor laki nggak kuat ya, karena yang untuk motor lagi harganya 200.000. Jadi penulis beli yang untuk motor matic saja, harganya 150.000. Mahal banget kan, 200.000 sama 150.000. Jadi coba yang 150.000. Rasanya gimana? Ya sama ya. Ya mungkin ngebut sekali nggak separah WLT lah, tapi ngebut 2 kali wes yo kayak hilang gitu ya. Hari pertama jelas kasar, penulis paksakan sampai hari kedua, hari ketiga, dan setelah di drain ya ternyata jadi ada kasar permanen ya. Suara mesin sangat kasar sekali sampai penulis tidak terpaksa harus pakai SADU XGR untuk rekondisi mesin. Nah, penulis sebelumnya ngomong full sintetik itu bohongan. Ya sebenarnya yang mineral juga ada yang bohongan. Oli yang sama Repsol ya, penulis beli juga yang versi murah. Ini penulis ngomong Repsol yang edisi tahun 2022 baru ya. Jadi yang apa jenenge kalau yang versi 2022 ya. Pokoknya penulis beli juga yang versi murahnya. Penulis coba. Iyalah, kalau bedane ngeplek podo persis. Jadi kalau ada yang beli oli Repsol harga 150.000 buatan lokal, ketipu ya. Buatannya Pacific Lubritama kan. Jadi kalau ada yang beli oli Repsol harga mahal, lelah buang-buang duit, karena dibanding yang murah gak ono bedane, gak kroso bedane. Ya selanjutnya juga penulis pernah coba oli-oli Pacific Lubritama yang mahal-mahal. Kalau nggak salah ada Lubrigold, Lubrigold ya. Terus yang ya istimewa mungkin kata orang-orang adalah B-Matic Pro, oli Bell One B-Matic Pro. Istimewanya karena PAO itu merupakan bahan oli full sintetik, bahan yang sudah diakui SIP ya. Tapi entah mengapa oli PAO nya dari Pacific Lubritama ini, oli Bell One ini sampah juga. Dari sisi harga emang anehnya nggak mahal ya, karena harusnya kan oli PAO itu mahal, tapi anehnya kok murah, harganya 88.000 model kaleng ya. Nilai coba, alah sama aja, habis digeber gak enak guys. Penulis juga pernah coba Liqui Moly Street Race, sama, habis digeber gak enak. Padahal itu katanya street race ya, oli balap yang 10W60, tapi kok yo cepet rusak. Penulis coba juga oli KGO Kawasaki Genuine Oil yang PAO, yang Idemitsu PAO, yang botolnya bening, harga normal 200 berapa gitu, penulis beli harga 170.000. Iyalah podo ae. Karena KGO PAO nggak sip, penulis ya anggap oli IRG5, IRG7 pun sama saja, sama-sama Idemitsu, tapi kualitas ya sama-sama buruknya. Ya penulis dari dulu emang anti ya oli Idemitsu buatan lokal, juga oli Nippon Oil buatan lokal. Nippon Oil tapi untuk oli RS4GP dibanding buatannya Idemitsu, buatannya Liqui Moly, buatannya Pacific Lubritama masih lebih oke ya.
terutama dari sisi aditif. Jadi RS4GP itu aditifnya termasuk oke lah, termasuk sip lah. Tapi ya sebenarnya kebanyakan oli, untuk oli-oli yang ternama itu aditifnya sip, aditifnya oke. Kelemahan terutama dari bahan oli, dari cairan olinya, dari base oilnya. Ya sayangnya base oil ini nggak pernah kesentuh ya. Di review-review lain, bahkan dari uji aditif macam-macam, dari uji lab macam-macam, yang namanya base oil ini nggak kesentuh ya. Mungkin ada yang ngomong uji gesek. Nah, yang diuji gesek itu bukan base oil. Uji gesek itu menguji aditif. Terus kandungan partikel Zn, partikel boron, partikel sulfur macam-macam, itu yang diuji adalah aditif. Bahkan di grup-grup oli ternama di Indonesia, yang namanya base oil itu rasanya kok minim sekali ya pengujiannya ya, sedikit sekali. Padahal banyak yang perlu diuji di base oil, tapi gak ada sing menyertakan. Mesin cepat kasar itu kan karena base oilnya yang kurang bagus. Ketika habis pakai kencang jadi encer, kalau sudah encer gitu maka aditifnya yang jadi kena. Kalau olinya jadi terlalu encer, aditifnya akan cepat habis. Jadi masa pakai oli itu sangat bergantung sekali sama base oil. Tapi ya sayangnya base oil makin lama makin buruk. Dan ya bahkan oli yang penulis pakai ini pun sebenarnya bukan oli baru, oli lama. Bahkan tutupnya saja masih bentuk ada kayak bintang gitu kan. Tutup botol Pertamina sekarang kan mulus, nggak bentuk bintang-bintang gitu. Ya gara-gara orang-orang dari grup oli lah, dari pakar-pakar oli lokal ya, yang membuat oli ini makin lama makin buruk. Ya sayangnya orang-orang ya yang membohong malah didengar, malah makin banyak yang mengikuti, makin banyak yang memuji-muji. Jadinya ya sekarang kualitas oli jelek. Jadinya ya yang bisa direkomendasikan ya biasanya oli-oli lama. Bahkan ya yang oli rekomendasi biasanya kayak Mestran B40, Mestran SA40. Sekarang pun kualitasnya sudah turun. Tapi dibanding dengan oli full sintetik, menurut penulis masih lebih baik. Oli full sintetik biasanya aditifnya oke. Cuma karena sayangnya bahan olinya, base oilnya itu kualitasnya nggak bagus, hanya mengejar satu faktor saja, yaitu evaporation loss. Jadinya ya secara keseluruhan olinya jadi nggak awet. Olinya cepat encer, cepat hitam. Jadi kalau diomongin oli full sintetik lebih baik, ya enggak. Dan ini juga yang jadi alasan mengapa kok banyak yang menggunakan campuran minyak goreng, campuran oli samping. Tentu nggak semua oli samping, nggak semua minyak goreng ya. Pilih-pilih. Juga ada yang pakai seperti penulis pakai Steliron yang merupakan campuran minyak silikon dan macam-macam. Tujuannya adalah biar olinya awet. Dan makin sulit untuk cari oli awet karena ya terutama kan oli itu dari base oil. Kalau base oil yang dipergunakan kualitasnya buruk ya, walau ditambah ya apapun ya tetap buruk. Ya mungkin sudah waktunya ya nyari base oil sendiri ya. Terus buat resep sendiri. Cuma ya sayangnya untuk coba-coba ini ya nggak murah.
Yang namanya base oil kan nggak bisa loh beli eceran 1 liter gitu, cuma bisa beli banyak. Kalau belinya harus 1 drum lah biasa. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.